Pada tanggal 13 Oktober 1972, pesawat tersebut jatuh di Pegunungan Andes. Dari 45 orang yang berada di dalam pesawat, hanya 16 orang yang selamat dari kecelakaan tersebut. Oke guys, kali ini aku akan menceritakan sebuah peristiwa yang cukup mengerikan. Peristiwa ini adalah sebuah kejadian yang dimana sebuah pesawat yang jatuh menabrak Pegunungan Andes. Dari 45 penumpang, hanya 16 orang yang selamat. Bagaimana mereka yang selamat bisa bertahan hidup di pergunungan yang cukup dingin ini? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya kalau kalian penasaran sama ceritanya setelah yang satu ini. Pada tanggal 13 Oktober 1973, tepatnya di malam hari waktu itu ya, sebuah peristiwa pesawat militer charteran yang membawa tim rugby amatir berangkat nih dari kota Mendoza, Argentina ke ibu kota Chile, Santiago. Waktu itu pesawat ini terbang dengan keadaan yang cukup baik. Tapi awan yang begitu cerah berubah nih menjadi awan yang begitu hitam. Sehingga salah satu dari penumpang menyadari kalau pesawat yang ia tumpangi dalam keadaan hilang kendali. Waktu itu ya, dikarenakan terjadi badai, para pilot harus sigap nih melakukan penyelamatan awak. Dikarenakan sinyal yang begitu susah dan pandangan begitu gelap, akhirnya sayap pesawat menabrak Pegunungan Andes. Sekedar informasi ya, Pegunungan Andes adalah pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian datar tinggi sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Pegunungan ini panjang lebihnya sampai 7.000 km, lebarnya mencapai 500 km pada beberapa tempat dan memiliki ketinggian rata-rata 4.000 meter. Setelah pesawat tersebut hilang kendali dan jatuh di Pegunungan Andes, dari 45 orang yang berada di dalam pesawat, hanya 16 orang yang selamat dari jatuhnya pesawat. Dikarenakan suhu dingin di Gunung Andes membuat 16 penumpang yang selamat mengalami dehidrasi sampai tenggorokan mereka kering. Pas itu udara dingin yang tidak karuan membuat mereka susah untuk bergerak. Dikarenakan mereka hanya memiliki jaket olahraga, akhirnya ya mereka pakai untuk bertahan hidup. Kejadian ini membuat mereka bingung tidak karuan dan tenggorokan mereka pun kering akibat suhu yang cukup dingin. Waktu itu salah satu dari penumpang berusaha nih membuat baskom untuk menampung air. Dia menggunakan aluminium dari bangkai kapal pesawat untuk mencairkan es di gunung ini, sehingga nantinya dibuat mereka untuk minum dan lain sebagainya. Tapi bukannya cuman haus yang mereka alami, dikarenakan suhu dingin mereka juga mengalami kelaparan. Hal ini membuat mereka semakin putus asa, dikarenakan gak ada tanda-tanda kehidupan dan gak ada satupun yang bisa keluar dari pergunungan ini. Seiring berlalunya hari tanpa tanda-tanda penyelamatan, kemudian penumpang yang bernama Nando Parado mulai merasakan hawa nafsu makan. Nafsu makannya ini agak sedikit menjijikan. Nafsu makan ini bukan dengan daging, buruan atau buah-buahan dan sejenis hewan lainnya, tapi nafsu makan dia ini tertarik nih dengan menatap darah kering di sekitar luka kaki seorang korban yang telah meninggal. Waktu itu Nando berkata ya, wah ini bisa juga nih dijadikan sebuah makanan. Terus Nando ngomong lagi nih, kalian harus menganggap kalau kaki atau bagian tubuh korban yang sudah meninggal bisa kalian anggap sebagai pengganti daging-dagingan. Wah, perkataan Nando ini membuat 16 penumpang ini terkejut. Dari 16 korban yang selamat pada saat itu, pada diam itu gak sama sekali mengeluarkan perkataan. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tiba-tiba mereka mengatakan setuju. Kemudian mereka memakan daging korban yang sudah meninggal. Saking udah gak tahannya lagi lapar yang mereka lalui, akhirnya mereka memakan kaki, bagian tangan, bagian tubuh, dan bagian lainnya. Mereka satu sama lain menikmati yang mereka makan. Nando kemudian mengatakan kalau dirinya
sama sekali nggak pernah merasakan menyesal apa yang ia lakukan demi bertahan hidup, karena mereka berpikir nggak ada satupun yang bisa membantu mereka untuk bertahan hidup di pergunungan Andes. Kedua pihak berwenang, Uruguay dan Chili, waktu itu ya sebenarnya telah membatalkan pencarian pesawat pada hari ke-11 karena mereka berpikir nggak mungkin mereka hidup, karena nggak ada manusia yang mampu bertahan hidup selama di pergunungan Andes tanpa persediaan makanan atau tanpa tempat berlindung. Sekitar 60 hari setelah terjebak, penumpang yang bernama Roberto Canessa mendekati Nando Parrado dan hanya berkata, "Sudah waktunya nih kita pergi dari sini." Akhirnya mereka pergi tuh dari 16 korban yang selamat berusaha untuk mencari bantuan lagi. Mereka berusaha melewati gunung, berbatuan, dan ditambah suhu yang cukup dingin membuat mereka hampir putus asa. Selama 10 hari melakukan perjalanan yang menyedihkan, Nando Parrado mengatakan kepada Roberto Canessa, "Kita mungkin berjalan menuju kematian." Kemudian Roberto Canessa menjawab, "Tapi saya lebih suka nih menjemput kematian daripada kita mati semuanya di sini." Yaudah deh, mereka lanjut mencari bantuan lagi. Sampai di mana mereka menemukan ada orang yang bisa menolong mereka dari pergunungan ini. Ketika mereka beriringan berjalan di sepanjang sungai, Roberto melihat kalau ada orang yang dia lihat. Roberto pun melambaikan tangan dan memberi sebuah isyarat agar mereka bisa segera dievakuasi. Tapi dikarenakan jarak yang begitu jauh, orang tersebut tidak mendengar perkataan Roberto Canessa. 2 bulan kemudian ya, tepatnya pada 22 Desember 1972, dunia dihebohkan dengan berita bahwa ada orang yang selamat. 2 diantaranya, Nando Parrado dan Roberto Canessa, berhasil keluar dari pergunungan dengan berjalan kaki untuk mencari pertolongan. Mereka berhasil mengirimkan pesan melalui secari kertas. Pesan tersebut berbunyi, "Saya datang dari sebuah pesawat yang jatuh di pergunungan Andes. Saya orang Uruguay, kami telah berjalan selama 10 hari di dalam pesawat. Ada 14 orang yang terluka. Kami harus segera keluar dari sini. Dan kami tidak tahu bagaimana harus keluar dari sini. Kami tidak punya makanan, kami lemah. Kapan Anda akan datang dan menjemput kami? Tolong kami." Pesan tersebut dituliskan dari secari kertas. Waktu itu ya, seorang penggembala yang menemukan kertas itu segera nih mencari bantuan dan melaporkan ke pihak berwajib. Setelah laporan diterima, bantuan pun segera menuju ke lokasi. Akhirnya dari 16 penumpang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Setelah dievakuasi, mereka juga menceritakan kematian beberapa orang yang selamat dalam longsor salju. Bahkan mereka menyaksikan keajaiban yang belum sama sekali mereka lihat. Setelah 2 hari kemudian, mereka korban yang selamat ditanya nih oleh wartawan, "Bagaimana kalian bisa bertahan hidup?" Mereka mengatakan, "Kami mengalami putus asa yang mengerikan. Untuk bertahan hidup, kami harus mengatasi sebuah rintangan baik agama atau biologis." Tanpa ada rasa sungkan sedikit pun, mereka mengatakan kalau mereka bertahan hidup karena memakan daging korban yang sudah meninggal. Mereka berkata mereka nggak tahu lagi harus makan apa dan harus berbuat apa. Pada akhirnya 16 korban yang selamat menjadi sebuah kanibalisme. Setelah evakuasi dan bertanya-tanya, setelah itu mereka korban yang selamat menjalani kehidupan kesehari-hariannya mereka. Kasus ini viral sampai seluruh dunia.